Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Ana Susi. Pada malam hari ini, saya mau sampaikan sharing firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan suka pada orang yang setia dan tulus. Suka pada orang yang sering datang kepadanya hanya sekedar untuk ngobrol, bercengkrama dengan Dia. Tuhan sangat suka seperti itu. Ya, tidak ada salahnya sih datang untuk meminta, tapi ibarat orang tua, kalau kita datang kepada menempel kepada orang tua hanya ingin meminta sesuatu pada orang tua, ya tidak salah. Namun alangkah baiknya kalau kita datang itu hanya ingin ngobrol, orang tua akan senang. Seperti itu, itulah Tuhan. Kita ngobrol, obrolannya ringan, Dia akan suka. Dan Dia juga suka orang yang takut akan Dia. Artinya, takut akan Dia itu kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kebenaran Allah, hanya untuk memuliakan namanya. Itu Tuhan sangat suka kepada kita yang hatinya bersih, yang hatinya tulus, dan melakukan kehendaknya dengan benar, sesuai dengan kebenarannya. Suatu hari, ini kejadiannya sudah lama, kira-kira 11 tahun yang lalu, anak saya cuma satu, perempuan. Dia bilang seperti ini, Bu, bulan ini besok saya mau nikah. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, saya tidak ada uang, saudaraku. Saya tidak ada uang untuk biaya pernikahan anak saya. Padahal anak saya, anak perempuan, ya pengennya ya diramai-ramaikan seperti layaknya anak satu, anak perempuan diramai-ramaikan, memanggil teman-temannya, disaksikan saudara-saudaranya. Namun, Bapak Ibu tahu saya waktu itu sudah tidak bekerja, penghasilan juga tidak menentu. Saya hanya memiliki Tuhan. Andalan saya hanyalah Dia. Saya terus berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Sebentar lagi anak saya nikah dan membutuhkan biaya yang besar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Mohon pertolongan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Waktu itu saya berdoa seperti itu. Nah, tiba waktunya, saudaraku. Belum ada pertolongan, namun di dalam hati ini tidak takut, tidak khawatir bagaimana nantinya. Hari semakin mendekat.
namun pertolongan juga belum datang. Tapi hati ini tetap damai, tetap sejahtera. Nah, kurang beberapa hari itu datang, ada tetangga yang datang ke rumah. Rupanya tetangga itu memperhatikan keberadaan kami yang mau punya gawe, yaitu menikahkan anak. Datang ke rumah, beliau melihat kok nggak ada apa-apa. Dia sampai ngomong seperti ini, Bu Susi, yuk tak antar ke keluarga itu. Keluarga itu kebetulan orang kaya, banyak uang, memang dia suka meminjamkan uang gitu. Nanti kita pinjam dan besok kita belanjakan untuk kita persiapan Mbak Lia mau merit. Saya bilang seperti ini, Bu, saya tidak akan meminjam pada orang. Saya pun juga tidak mau datang kepada saudara, padahal saudara-saudara kaya, saudara-saudara saya itu kaya ya. Namun saya tidak akan mengandalkan saudara saya, tidak meminjam kepada saudara, tidak meminjam kepada hamba Tuhan, dan terlebih tetap pada tetangga. Saya nggak mau seperti itu. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Nah terus bunti mangke, nggak apa-apa, nanti tunggu, nanti waktunya Tuhan akan dinyatakan. Saya bilang seperti itu. Benar saudaraku, kurang 3 hari, bahan-bahan yang untuk persiapan nikah itu datang sendiri. Dari mana? Ya dari saudara, padahal saya tidak datang kepada mereka, saya tidak minta tolong. Saya datang untuk menyampaikan pesan bahwa tanggal sekian besok Lia mau nikah, saya bilang seperti itu, dan saya tidak mengucapkan untuk meminjam, untuk meminta, tidak. Barang-barang itu datang sendiri ke rumah, dan tiba waktunya mereka pada datang untuk membantu menyiapkan apa yang harus dibutuhkan, baik makanan, baik beras, baik apa yang dibutuhkan waktu itu semua datang dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkan? Saya percaya itu Tuhan yang menggerakkan mereka. Tetangga-tetangga yang dulu juga acuh tak acuh, mereka menolong, mereka datang dengan membawa sesuatu yang bagi saya itu, kalau bukan Tuhan yang berkarya, tidak akan mungkin. Benar saudaraku, sampai saya datang ke catering, saya tidak membawa uang. Saya hanya membawa nama Tuhan waktu itu. Dari rumah saya berdoa seperti ini. Tuhan tolong, saya mau ke pesan makanan, mau pesan segala sesuatu yang dibutuhkan nanti pas hari pernikahan anak saya. Kami mau datang kepada pengusaha catering. Namun saya tidak membawa uang. Saya hanya membawa namamu. Saya percaya bahwa Engkau menolongku. Benar saudaraku. Hati ini tidak goyah. Hati ini tidak takut. Hati ini tidak khawatir. Jangan-jangan nanti ditolak. Tidak ada seperti itu. Saya datang aja. Akhirnya datang ke sana, ketemu pada si pemilik catering, ngomong ya seperlunya, kami perlu sekian, nasi sekian, ini makanan sekian, es
ini macam-macam itu, terus di total habisnya sekian. Tapi beliau sendiri ngomong, Bu, untuk pembayaran nanti aja kalau sudah selesai. Ibu sudah selesai yang punya kerja, baru nanti hitung-hitungan. Beliau ngomong seperti itu. Di hati ini maklum, Tuhan terima kasih. Benar saudaraku. Nah, saya juga datang kepada yang memiliki kacang, kalau orang Jawa bilang itu tempat untuk kami menikahkan tuh hanya di rumah kami. Otomatis di rumah kami kan nggak cukup untuk menampung tamu-tamu yang akan datang, itu perlu perlu kacang, perlu tempat kursi-kursi, terus deklit itu ya yang harus dipasang, macam-macam yang kami butuhkan. Berapa meter, panjangnya sekian meter, lebarnya sekian meter, kainnya nanti hiasan-hiasan untuk itu yang kami perlukan itu. Saya juga nggak membawa uang waktu itu. Saya hanya membawa nama Tuhan. Datang kepada beliau yang pemilik kacang, pemilik deklit itu. Saya nggak bawa uang, hanya membawa nama Tuhan. Padahal saya nggak kenal pada orang tersebut. Dan orang tersebut, ya Bu, nanti biar dikirim sama karyawan-karyawan saya, sekaligus dipasangkan sekalian. Kursinya sekian, mejanya sekian, taplaknya sekian, dan deklit maupun ornamen-ornamen itu nanti biar dipasangkan sekalian. Dan tentang keuangan besok aja kalau sudah selesai. Dan datang ke perias juga seperti itu saudaraku, tanpa membawa uang, hanya membawa nama Tuhan. Nah, beliau juga ngomong bahwa besok aja Mbak hitung-hitungannya nanti kalau sudah selesai. Saudaraku, mana ada pesan catering, biasanya orang-orang itu kalau pesan catering mesti uangnya separuh atau 3/4 dulu untuk first course. Terus pesan kacang itu ya mesti kasih uang berapa dulu, nanti kegenapan uangnya kalau sudah barang-barang sudah kembali baru dilunasi. Biasanya seperti itu. Namun ajaib yang saya terima, yang kami terima dari Tuhan itu benar-benar Tuhan melakukan hal yang ajaib untuk kami, untuk saya menikahkan anak saya itu. Tidak berhenti sampai di situ pertolongan Tuhan, saudaraku. Setelah selesai, saudara saya yang juga waktu itu kalau hari-hari biasa ya cuek-cuek aja, itu adik saya. Dan kakak saya juga ngomong seperti ini, dia telepon, Mbak, kemarin waktu punya kerja itu siapa-siapa aja yang datang untuk membantu. Kalau bahasa Jawa itu ya rewang ya. Bapak Ibu yang datang untuk membantu itu siapa aja. Tolong Mbak dihitung. Lah ngopo toh, saya bilang. Lah kenapa? Saya bilang, enggak, dihitung aja siapa yang membantu waktu itu. Ya saya hitung ada 33 orang suami istri di lingkungan kami pada membantu. So, ada orang juga waktu itu yang menolong untuk mendatangkan organ tunggal sekaligus penyanyinya. Beliau menolong itu tanpa tanpa meminta uang pada saya, dan beliau hanya menolong itu. Yaitu saya percaya itu karena jamahan Tuhan. Itu saya hitung ada 33 suami istri ya. Ternyata kakak dan adik saya itu membelikan bahan pakaian, bahan celana maupun pakaian lah
untuk celana dan baju itu bahannya juga bukan bahan ecek-ecek, namun bahan yang bagus waktu itu. Bahan celana, bahan bawahan itu yang bahan yang paling bagus waktu itu. Bellini itu. Terus akhirnya batik sutra itu ya untuk diberikan pada mereka. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan tidak dikecewakan. Tuhan tidak mengecewakan kami. Tuhan menolong kami dan bahkan memberi bonus, saudaraku. Saya sampai setelah selesai punya kerja itu sampai, ya Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan Allah yang hebat, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan mata tetangga-tetangga kami menjadi tercelik. Terus anak saya juga terheran-heran. Saudaraku, anak saya kan belum percaya Tuhan sampai sekarang. Dia juga terheran-heran. Ibu tidak punya uang kok bisa ya? Ya, karena ibu punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menolong. Dan Tuhan tidak mempermalukan kita kan? Saya bilang seperti itu. Inilah saudaraku, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia, orang yang tulus hati, maka Tuhan melakukan hal yang spektakuler bagi kami. Orang menjadi tercengang-cengang, terheran-heran. Inilah sharing saya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini saya sudah sampaikan firman Tuhan. Ya hanya 1 ayat 2 ayat. Apabila ada kesalahan mohon ampuni Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Saya berdoa untuk Mispa Ministry yang dipimpin oleh Bapak Oki dan rekan. Tolong Tuhan, Kau memberkati beliau, Kau memberkati pelayanan beliau, Kau juga memberkati usaha pekerjaan beliau. Tak lupa saya juga berdoa bagi pendengar, semuanya yang mendengarkan sharing ini, kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan sanggup menolong setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Tepat waktu. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin.